Oke, ganteng. Udah bangun dia? Masya Allah. Campak. Kakak. Sarapan dulu. Bengkongnya kasih. Ini cuma 2000. Allah. Kasih langsung cepetan.
Jangan kau bingung kau ya, besok aja kan. Besok gua. Halo Novi. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Salam. Yang lain masih belum Ya, belum apa? ngebales Pak. Iya Kayaknya kan, pada nggak tahu deh. memang belum tahu jadwalnya. Belum pada lihat kayaknya Pak. Masa belum lihat? Mah. Belum dikabari atau belum gimana? Soalnya kalau anak manajemen cuma 3 orang aja Pak ekstensinya. Iya, nggak apa-apa. Mau 1, mau 2, mau 3. Tetap jalan. Kalau nggak jalan ya nanti komplain. Seharusnya sih ya komplain mahasiswa. Ini mahasiswanya yang nggak ada, nggak aktif. Semalam juga saya share ini, saya baru sempat itu Pak di grup, nggak ada yang balas. Nilai kemarin udah ya, manajemen keuangan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini bahan tayang saya sudah tampil belum? Kenapa Pak? Bahan tayang. Bahan tayang. Ini PowerPoint di layar. Sudah lihat Ada, ada. ya? Oh, sudah ada. Ada Pak. Ini materinya. Iya Pak, materinya udah ada di grup ya. Di grup juga udah ya? Di grup udah. Tapi itu baru materi 1 ya. Tapi itu juga belum lengkap ya. Kita Iya Pak. ngobrol dulu aja lah. Oke Pak. Mana yang lainnya? Novi di WA buat aja itu daftar hadir ya. Kenapa Pak? Di WA buat daftar hadir. Oh siap Pak, siap.
Nadiatul Fijriah. Apa kabar Nadiatul Fijriah? Sehat Bapak, Bapak sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kenapa pada videonya digelapin nih? Videonya digelap-gelapin, nggak tampil. Oke, ini kalau 3 orang, kalau 2 orang ini berarti sudah memenuhi kuota ini. Sudah 60%. Oke, kita mulai aja ya, karena nggak bisa panjang-panjang lebar ya. Karena keterbatasan waktu ya. Kita mulai ya Novi ya. Novi Nadiatul Fijriah. Pak. Kalau Nadiatul Iya, Pak. Fijriah panggilannya apa? Nadia ya? Iya Pak, Nadia Pak. Oh ya, oke, Nadia. Siap. Ini Novi ya, Novi dan Nadia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pak. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi di semester genap dengan mata kuliah yang sama, manajemen keuangan, tapi kita ditambah lanjutkan, yaitu melanjutkan materi keuangan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai semester terakhir, sampai materi terakhir ya selama semester ini ya. Tapi sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat ya. Ini yang perlu ditekankan, karena untuk perkuliahan tadi pagi saja ini agak susah. Ada kemana nih ya, mudah-mudahan nanti berikutnya sih nggak usah wawar-wawar ya, nanti setiap jam 8 ya, insyaallah ya. Kalau seandainya saya lupa linknya ya WA aja ya, seperti itu. Takutnya saya maaf sakit atau gimana, lupa ya Sofi ya, Nadia ya, mau diingatkan. Iya, Pak. Ini sudah tampil di layar ya, manajemen keuangan lanjutan ya materinya. Oke. Ini apa namanya, tujuannya sama ya. Jadi Anda harus memahami, supaya Anda bisa memahami keuangan, manajemen keuangan perusahaan ya. Menganalisis keuangan perusahaan, menganalisis proyek atau investasi ya, kemudian melakukan perencanaan, melakukan peramalan bukan meramal ya, tapi memprediksikan dengan memproyeksikan sampai tahun berapa proyek tersebut akan dilakukan ya. Jadi Anda sebagai ahli keuangan harus bisa memahami misalkan perusahaan supaya bisa berkembang ya, bisa maju, itu harus tahu dari mana dana itu diterima ya, atau istilahnya sumber dana. Kemudian dana-dana apa saja yang akan dikeluarkan selama 5 atau 10 tahun ke depan.
sehingga Anda bisa memproyeksikannya sebagai ahli keuangan. Oke ya. Nanti lebih jelasnya saya untuk untuk mata kuliah ini selain perkenalan selain membahas tentang keuangan lingkup juga memberikan contoh-contoh ya pekerjaan saya di manajemen keuangan. Jadi kembali lagi saya ingin disampaikan bahwa selain dosen saya juga konsultan. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi ya, termotivasi bahwa Anda bisa juga sebagai ahli keuangan ya, jika berminat ya, bisa jika bersemangat belajar ya seperti ini. Nah, langsung saja saya klik set berikutnya. Tayang ini ya. Nah, ini ada materi 1 ya. Materi 1 ini saya plot sampai 4 kali pertemuan. Wah, Pak, lama amat 4 kali pertemuan. Satu sebelum UTS ini kan kita ada 6 pertemuan ya, plus 1 UTS. Nah, ini 4 kali pertemuan. Saya mengharapkan ini Anda menguasai. Yang pertama ya review nilai waktu ya, tentang amortasi dan penyusutan. Review ini yang sudah sampaikan sebelum UTS kemarin berkaitan nilai waktu. Jadi Anda harus paham sebagai ahli keuangan, Anda harus menyesuaikan nilai uang ya, ke depan dan akan datang. Itu yang ke belakang juga ya, diproyeksikan nilai waktu. Jadi misalkan 1 juta sekarang kan berbeda dengan 1 juta 1 atau 5 atau 10 tahun ke depan seperti itu. Kemudian juga bagaimana amortasi atau pembayaran hutang juga harus paham juga ya, harus dibayar oleh perusahaan kalau melakukan pinjaman. Kemudian juga harus memahami juga tentang penyusutan bahwa ada barang atau aktivitas tetap yang harus disusupkan sehingga nilainya akan menurun. Oke, materi utamanya adalah penganggaran modal atau istilahnya capital budgeting. Nanti kita akan membahas kita akan membahas tentang penganggaran nilai waktu bersih atau istilahnya net present value atau NPV. Kemudian kita akan juga mempelajari tentang IRR atau Internal Rate of Return, ya, tingkat suku bunga yang layak untuk melakukan investasi. Kemudian juga ada payback periode, kapan pengembalian investasi. Kemudian juga ada profitability index, ya, profit yang layak untuk dilakukan investasi. Kemudian ada counting rate of return, ya, rata-rata cash flow yang diperoleh setiap tahunnya, ya. Kemudian aplikasinya menggunakan Excel, ya. Ini sebenarnya kita harus praktek lab, ya. Tapi nanti nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti di depan. Monitor di laptop harusnya, ya. Mungkin minggu depan kita sudah depan laptop, ya. Gimana Novi? Nadia? Kalau Boleh, Pak. Ya, depan laptop ya. Bisa ya, ini praktek ya. Ada semua ya, pokoknya lab ada ya, komputer ada ya, Excel ya. Ya. Jadi pakai lab, pakai ini. Nah, ini materi ke-1 ya. Nah, saya langsung ke ini dulu aja contoh ya. Mungkin sahabat ini kan untuk materi yang saya sampaikan tadi ini tentang NPV, IRR, PPPE. Ini Anda kadang-kadang membayangkan nggak ya, kira-kira apa sih pekerjaannya ya di depan ya. Nah, ini saya agak loncat sedikit ya. Nah, ini ya. Tuh ini ada tayang ya. Nah, Novi, Nadia lihat ini sini. Ini ada capex ini. Bukan capek ya, tapi capex. Ya, capex adalah pengeluaran. Ini contoh sorry ini saya langsung ambil contoh. Ini langsung saya loncat dulu ya sebentar supaya Anda biar ada bayangan ya. Penganggaran modal, capital budgeting, ini contoh 1 ini. Ini pekerjaan saya kemarin ya. Ini di Kementerian PU ya. Di Rembang. Itu ada foto-fotonya juga ya.
kebetulan saya kemarin ke Sulawesi ke Makassar, kemudian juga ke Rembang, Jawa Tengah, ya, melakukan kajian. Ini hampir setiap tahun alhamdulillah ya, dilakukan. Nah, sebelumnya Maret 21 ini ke Riau, ya, ke Riau berkaitan dengan kegiatan lainnya. Ini contoh analisis finansial ETF. Nah, ini mungkin supaya ada gambaran, ya. Jadi Anda sebagai tenaga ahli keuangan, ya, itu harus bisa merencanakan keuangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan investasi 10, 20 sampai 30 tahun kemudian. Nah, ini saya perbesar ya. Nah, ini saya perbesar ya. Nah, ini kalau saya perbesar, Anda bisa lihat ya. Ini ada beberapa item atau kebutuhan pekerjaan ya dalam mendirikan perusahaan. Jadi ini dari nol, dari nol bangunan utama, membutuhkan pekerjaan persiapan berapa, pekerjaan pengelolaan berapa, pekerjaan bangunan utama berapa, kemudian bangunan penunjang apa saja, ya, kemudian infrastruktur pendukung apa saja yang disiapkan nantinya, ya. Kemudian di sini sebelah kanannya Anda bisa lihat, di sini ada jumlah harga digantung, ya. Ada apalagi sini ada pekerjaan mekanik, ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak berkaitan dengan capek nilai awal? Nah, nanti keseluruhannya itu inilah yang dikatakan investasi awal. Di sini tertera 94 miliar ya untuk mendirikan, digantung Pak. Dekat peci. Oke ya, jadi 94 miliar ya. 94 miliar. Sampai sini, Novi paham nggak? Nah, dia investasi awal. Begitu Pak. Kalau ngebangun perusahaan paham nggak? Misalkan perusahaan itu kan dari nol, belum ada nol. Paham nggak sampai sini? Tahu rumah nggak? Rumah kan tadinya awalnya kosong ya, tanah kosong, bener ya? Halo? Halo? Iya Pak. Kan dari nol. Rumah itu kan dari nol ya? Paham ya, dari tanah kosong ya? Kalau mau bangun itu kan perlu biaya ya? Iya. Nah, itu apa namanya, kita analisis berapa kebutuhan uangnya. Sampai sini paham nggak? Oh iya Pak. Nah, oke. Nah, ini di sini ada kebutuhan nih. Oh, ini ada, jadi perusahaan itu atau gedung itu ya, ada bangunan utamanya, ada bangunan penunjangnya, ada infrastruktur pendukung ya. Terus juga karena ini perusahaan kan tentunya ada mesin-mesin ya, ada pekerjaan mekanika ya, kemudian ada peralatan mesin yang dibutuhkan. Di peci itu nggak ada. Kalau di laci itu di bawah. Oke, maaf ya. Ya, sampai sini paham nggak Novi? Ya, jadi totalnya nih kalau diakumulasikan 94 miliar yang diperlukan. Paham nggak? Oh iya. Jadi itu kayak rincian-rincian ya Pak ya? Rincian biayanya. Atau misalkan yang lebih simpel lagi, misalkan Novi mau jalan-jalan ke Bali. Nah, itu kan harus disiapkan dananya ya. Dananya disiapkan. Ya. Harus disiapkan. Paham ya? Bentar dulu ya. Iya Pak. Bentar dulu. Ini ada saya imut dulu ya, bentar ya. Iya Pak. Nat, sehat Nat? Alhamdulillah.
Aduh, Bang Aka. Si Coba lu, dasar. coba lu on cam. Nah, ada Novi. Apa kabar Novi? Ih, Nadia, Nadia. Pak. Nadia. Ya, mohon maaf ya. Oke, mana Novinya belum muncul nih? Kayaknya Novi belum mandi deh, Pak. Aduh, Novi. Oke, Nadia, Novi. Novi masih dimatiin nih, Raymond. Nah, gini enak kan kalau gini ngobrolnya kan? Kelihatan wajahnya. Ya, oke. Ya. Oke, jadi gimana? Novi, Nadia, udah sampai sini paham nggak? Yang tadi itu kayak rincian-rincian untuk membuat bahan gitu, Kak. Mulai dari gitu. Iya, betul rinciannya. Jadi misalkan anggap aja Nadia ya Novi itu nanti kan sebagai ahli keuangan. Paham ya? Ahli keuangan ya. Anda kan lulusan sarjana ekonomi ya. Paham ya? Oke, nah nanti misalkan nanti ada investor nih. Hei Novi, hei Nadia, saya mau buat perusahaan nih. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Kata Novi, oh kalau mau buat perusahaan harus punya anggaran Pak, punya modal. Nah, kan sering ngobrol tentang modal ya, betul nggak? Betul. Ya, jadi misalkan kalau disuruh misalkan kewirausahaan, ayo kita mendirikan perusahaan. Wah, apa nggak punya modal? Ya, ngobrol gitu kan ya, modal ya. Iya, Modal Pak. adalah yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha. Ya, usaha. Kebetulan ini perusahaannya perusahaan besar, Novi. Ya, perusahaannya besar. Ya, ini investasinya hampir 94 miliar M, 94 M, hampir 100 M. Ember ini nah. Miliar ya. Hampir 1 T ya? Hampir enggak tuh masih jauh. Kan 100 M, 200 M, 300 900 M baru triliun ya. Seperti itu. Oh, iya. Ya, besar ya. Sampai sini paham belum? Paham, Pak. Paham ya. Jadi tentang investasi. Kalau di dalam keuangan disebutnya investasi awal atau inol, inol. I sama 0 ya. Inol, investasi awal. Ada I1 ya. Nah, jadi gitu. Jadi paling kalau Anda sebagai kita sebagai ahli keuangan ke bagian tekniknya, misalkan ke bos, Pak Bos, tolong rincinya dong dari ahli-ahli mesin. Kira-kira apa saja dibutuhkan nih? Misalkan ini kan perusahaannya perusahaan pengelolaan sampah ya, kebetulan ya, contohnya ya. Jadi perusahaan apa aja lah ya. Kebetulan contohnya sampah ya, kerjaan saya ini tentang sampah. Ya, tentang sampah. Ini tentang sampah. Ini RDF itu teknologi advance sampah ya, teknologi advance sampah. Jadi sampah itu diolah ya hingga menghasilkan seperti palet-palet ya, palet-palet yang sejenis dengan batu bara, mendekati batu bara untuk kalorinya. Sampai sini paham nggak, Nadia, Novi? Ya, pagi-pagi sudah mikir panjang ya, berat ya. Iya, Pak, cukup paham kok. Oke, ya sampai sini. Soalnya masih banyak materinya ini, ada 44 halaman. Ya, nah ini capek adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah investasi, unit usaha atau produksi untuk menciptakan manfaat di masa depan. Dengan kata lain, capex merupakan pembelanjaan akibat tetap yang bertujuan untuk menambah nilai aset serta memperluas kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profit. Meningkatkan profit ya. Kemudian capex akan dicantumkan sebagai aset pada neraca keuangan. Kalau neraca keuangan harus paham ya. Neraca, di sebelah kanannya ada aktiva, ya sebelah kirinya ada pasiva ya. Jika barang atau layanan yang dibeli tersebut digunakan secara aktif selama lebih dari 1 tahun. Nilai sebuah capex biasanya memiliki nilai yang semakin menurun atau depresiasi seiring dengan umur aktiva tersebut. Nah, tadi yang di awal tadi tuh yang saya materi sebelumnya tuh ya saya bolak-balik aja ya. Nah, ini materinya tuh. Materinya yang pertama
adalah review tentang nilai waktu, ya, tentang nilai waktu. Artinya, dan berikutnya tentang penyusutan, ya. Artinya yang pertama nilai uang itu akan berbeda, kemudian nilai aktiva juga akan mengalami penurunan. Sampai sini paham ya? Seperti itu ya. Oke, ini capek adalah. Kemudian ini kan baru investasi awal untuk pembangunan aktiva ya. Nah, operasionalnya gimana? Nah, operasionalnya ya, saya cekkan dulu nih. Nah, lihat nih ya. Ini selama per tahun kira-kira membutuhkan listrik berapa watt ini ya yang dikeluarkan. Saya tanya lagi, kalau perusahaan butuh listrik ya pasti ya. Halo, listrik untuk konsumsi apa? Untuk mesinnya, kemudian untuk kantornya ya. Sama kayak rumah nih ya. Kayak sekarang lagi menjalankan lab tuh di belakang Nadia kan ada lampu nyala tuh. Atau Novi lampu nyala itu kan listrik ya. Halo, ya. Nah, itu listrik. Nah, Iya, itu dihitung tuh kita sebagai ahli ahli keuangan harus menghitung. Memang datanya dari mana? Dari bagian listrik sih. Tapi kita harus memasukkan ya item tersebut. Contohnya misalkan, hai tenaga ahli listrik, kira-kira butuh berapa per tahun, per bulan dan per tahun seperti itu ya. Kita nggak kita mengakumulasikan semua, tapi yang datanya tetap dari ahli listrik, ya. Artinya kita sebagai ahli keuangan ya bisa mengingatkan ya. Kemudian juga ini contohnya ya. Selama kalau ini kapasitas mesinnya 20, kapasitas produksinya 200 T ya, ton ya per hari ya. Nah, ini untuk memproduksi barang itu ya kira-kira 2 miliar, 2,6 miliar per tahun. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kan miliar itu kan bukan nilai yang kecil ya. Betul nggak? Setahun ya. Nah, itu kita prediksikan. Ya, ini tenang aja materinya saya kasih tuh. Ini kerjaan saya konsultan nih, Anda bisa dapat wawasan nih ya. Misalnya kalau misalkan Anda nanti keluar kerja lulus ya, kalau mau lihat contoh-contoh sudah ada ya, seperti itu. Kemudian selain listrik apa aja kebutuhannya? Oh, spare part. Nah, ini spare part juga ya. Jadi paham ya, kalau misalkan kita buat usaha misalkan warung ya, nah itu kan membutuhkan barang-barang ya, seperti itu spare part. Nah, ini juga sama nih ya. Ini ada peralatan bagian open, screen, metal separator, wine shipper, fine shredder, conveyor ya seperti itu totalnya kebetulan. Atau kita misalnya maaf nih buka warung misalnya gorengan butuh panci ya sodet gitu contohnya ya, butuhkan kebutuhan yang digunakan untuk perusahaan yang kita bangun. Nah, kebetulan juga kebutuhan operatornya mana ini tenaga kerja ya. Jadi kalau kita membuat perusahaan ya kita juga membutuhkan tenaga kerja. Sini Anda bisa lihat tuh ada operator loader, ada maintenance, ada cleaning ya. Gaji per bulannya berapa? Ada 5 juta, ada maintenance 5 juta, cleaning 3 juta selama 13 tahun. Kok Pak 13 tahun biasanya ada gaji ini ya. Ada ada hari raya ya, biasanya teman gaji. Nah, ini diperhitungkan selama 1 tahun dikalikan. Ya, seperti itu. Gimana? Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Silakan. Novi, Nadia, paham ya? Nah, ini gaji diperhitungkan ya. Jadi kalau memberikan, Anda juga sama ya. Kalau misalkan berwirausaha, memperhitungkan misalkan Anda rencana buka usaha, misalkan Shopee apa nih? Shopee toko toko bunga, misalkan toko bunga butuhkan berapa karyawan. Anda bisa perkirakan selama setahun ini kira-kira modalnya cukup nggak? Ya, begitu. Atau modal sebatas untuk ini aja, misalkan modal ini sebatas untuk investasi aktiva aja, boleh seperti itu juga ya. Untuk gaji mungkin dari profit nanti ya, dari keuntungan bisa juga ya. Oke. Nah, kemudian juga ini ada kebutuhan apa nih? Oh, ini total ya secara keseluruhan ya, ada konsumsi listrik, ada part ya, gitu. Nah, kemudian dilakukan proyeksi. Wah, ini agak rumit nih proyeksi. Proyeksi itu memprediksikan ya, memprediksikan ini sih sampai berapa saya buatnya nih.
ini sampai 20 tahun sampai sini. Paham ya? Sampai 20 tahun ini, 20 tahun. Anda bisa lihat ya. Saya proyeksikan ini ada penduduk ya, penduduk. Ini penduduk ini juga perlu sampaikan. Jadi kalau dalam marketing ini ada namanya segmentasi pasar ya. Halo? Ya, ada segmentasi pasar ya. Ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar inilah yang menjadi peluang untuk mengembangkan usaha kita. Ya, tapi kalau misalkan perusahaannya kecil ya nggak apa-apa, perkiraan aja. Kalau misalkan kita buka warung misalkan, kan otomatis kita cari rukonya atau tempat kerjanya yang ini ya, yang ramai ya, yang padat sama penduduk ya. Ramai nggak kira-kira? Ini kayaknya 40 menit ya. Nanti kalau misalkan habis langsung klik lagi aja ya. Oke, Pak. Ini 4 menit ini baru 8. Ini kalau di saya jam 8.36. Kalau 40 menit berarti 40. Oke, lanjut lagi ya. Ya, jadi seperti itu ya Nadia, Novi ya. Jadi istilahnya kalau kita buka usaha, jangan buka usahanya nggak di depan kuburan ya. Siapa yang mau beli ya? Nggak mungkin ya. Tapi kita mencari lokasi atau tempat yang ramai penduduknya. Sama ini juga Anda bisa lihat nih, penduduk ini diperkirakan ke depannya juga pertumbuhannya berapa. Nah ini timbulan sampah. Nah, timbulan sampah itu maksudnya ya tadi karena perusahaan yang didirikan ini yang dianalisis kemarin ini tentang sampah. Nah nanti di sini ada lahan. Nah kemudian diproyeksikanlah sampah diolah ya tahun proyeksi dan kemudian akhirnya mana nih? Saya klik lagi nih. Ini. Ini berikutnya nih. Ini ada laba. Akhirnya saya memproyeksikan labanya, ya. Laba per hari, laba per bulan, laba per tahun, ya. Dan utilization, ya. Kemudian positive externality, ada economic benefit, keuntungan ekonominya, ya. Diperkirakan, ya. Ini dengan harga konstan. Harga konstan ini nggak pakai inflasi, ya. Jadi harga biasa, ya. Jadi ada harga konstan, ada harga saat ini ya. Kalau harga konstan itu biasanya dari tahun 1 sampai tahun 20 proyeksi itu biasanya sama ya. Maksudnya sama tuh maksudnya kalau 1000 ya 1000 pengalinya ya. Tapi kalau harga saat ini yang berlaku, harga berlaku biasanya dikalikan dengan inflasi suku bunga. Suku bunga saat ini kisaran berapa? Suku bunga di Indonesia ini kisaran 4 sampai 5% per tahun. Ya. Ya, 5. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Halo, ada tanyakan enggak sampai sini? Agak bingung enggak? Silakan, Novi. Ya, gimana Novi, Nadia? Bingung enggak? Silakan. Ini ada laba per hari, ada laba per bulan, ada laba per tahun, ada positif eksternal, ada economic benefit. Gimana? Ditanyakan? Belum ada, Pak. Tapi paham ya, Nadia? Iya, Pak. Sampai sini lumayan paham. Ya. Jadi ini jadi perusahaan belum ada, tapi kita sudah memperkirakan kira-kira kebutuhan modal untuk mendirikan perusahaan, kemudian biaya operasional yang harus dikeluarkan, sehingga perkiraan laba, ya, perkiraan laba dalam melakukan investasi. Paham ya? Kalau paham kita lanjutkan lagi. Nah ini ada benefitnya nih, ya, ada benefitnya. Ini benefit and cost, biaya atau ini. Kemudian ini kira-kira berapa lama nih, ya? PB periodenya juga ini diperhitungkan. Ini juga ada apa namanya? Ada typing fee ya. Typing fee itu pembagian. Pembagian itu maksudnya misalkan antara kalau perusahaan kalau apa pekerjaannya dari kementerian pemerintah, nah itu antara pihak swasta dan pemerintah, nah itu bagi dua ini ya, bagi dua ya. Jadi di sini ada
yang setoran ke store ke off-taker ya istilahnya. Ada off-taker, ada juga untuk pemerintah. Oke, itu contoh yang pertama ya. Itu pekerjaan RDF. Ya. Oke, berikutnya ya, ini berkaitan dengan perencanaan keuangan. Contoh yang berikutnya. Ini juga kegiatan saya waktu di Antam, ya perencanaan keuangan. Wah, habis 10 menit lagi katanya, running out time ya. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove. Oke, nanti kita ini aja lanjutan lagi. Nah ini juga sama nih, SROI ini pekerjaan SROI. Ya, saya perbesar ya, SROI ya. Social Return of Investment. Jadi dalam keuangan juga dikenal adanya SROI ya, atau bagaimana tingkat pengembalian investasi. Nanti kita akan pelajari juga. Nih kalau ini kita balik lagi ke sini ya, Anda bisa lihat. Nah ini tadi contoh dari penganggaran modal atau capital budgeting berkaitan dengan nilai waktu, ya, net present value, berkaitan dengan IRR, suku bunga, payback periode, pengembalian, profit, accounting. Nanti kita coba pakai Excel. Nah berikutnya ini penganggaran modal dalam kondisi ketidakpastian, ya. Jadi dalam kondisi saat ini, apalagi sekarang pandemi ini kan itu tidak pasti ya. Tidak pasti kita sudah memprediksikan berapa orang yang harus dipekerjakan. Ternyata kena COVID seperti itu dan lain-lain ya, atau ada bencana. Itu juga dianggap kondisi ketidakpastian. Jadi kita juga sedikit banyak harus memahami bagaimana karakter investor terhadap risiko, bagaimana kepuasan investor, nilai tunai, hasil investasi, kemudian hasil yang diharapkan risiko project. Jadi project itu ingin berapa sih yang diinginkan oleh investor ya. Kalau misalkan per bulannya investor ingin misalkan 10 miliar, kita dapat 15 miliar kan itu senang sekali investor ya. Kayak gitu. Jadi kalau kayak Novi, kalau Nadia misalkan punya uang nih 100 miliar mau buka perusahaan, saya pengen per bulannya dapat 3 miliar misalkan sebulannya. Ya. Nah itu biasanya kita perbandingkan dengan ini bunga deposito. Jadi kalau misalkan Novi atau Nadia punya uang 100 miliar, saya taruh di bank aja ngapain buka perusahaan capek, atau kalau keuntungannya kecil lebih baik saya taruh di deposito aja, tenang sebulan dapat bunga gitu kan misalkan ya. Nah makanya ada standarnya. Biasanya kalau kita investasi standarnya adalah suku bunga deposito ya. Seperti itu. Mungkin di materi kemarin di lembaga keuangan kita sudah belajar tentang suku bunga ya, paham ya tentang suku bunga ya. Seperti itu. Misalkan kalau uangnya 100 miliar ya. Kalau misalkan suku bunganya kalau bunganya sekitar taruhlah 5% ya, 5% per tahun, otomatis dia menerima sekitar 50 jutaan tuh. 50 jutaan per tahun tuh. Ya, lumayan nggak dapat 50 juta ya. 105 ya 50 jutaan ya. 50 jutaan. Nah, itu 500 juta ya. 500 juta per tahun. Lumayan kan dari 100 miliar ya. Setahun 500 juta. Tetapi kalau misalkan ada penawaran Anda membuka perusahaan ya, itu bisa setahun misalkan keuntungannya 3 miliar. Pasti kita lebih beralih ya dari deposito lebih suka perusahaan ya, dapat keuntungan. Nah, itu yang dikatakan hasil yang diharapkan. Atau harapan yang diinginkan. Oke, ini untuk materi dua pertemuan ya. Ini juga di Excel. Kemudian berikutnya ada lagi tentang leverage and capital atau leverage and structure capital. Nah ini istilah lainnya kalau di Indonesia kan itu dongkrak ya, dongkrak. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mau bangkrut, perlu diberikan stimulus ya, atau trigger lagi ya, dongkrak. Misalkan dengan penambahan uang, penambahan investasi, seperti itu untuk
meningkatkan laba perusahaan. Misalkan 5 atau 10 tahun, itu mesin-mesinnya sudah berkurang kemampuan produksinya, otomatis harus ada mesin baru lagi, itu capital ya. Sorry, leverage and structure capital. Ya, jadi harus ditingkatkan tuh kemampuan modalnya. Kemudian kita juga forecasting, melakukan peramalan yang tadi saya sampaikan ya. Peramalan terhadap arus kas atau penerimaan per bulan atau per tahun, kemudian pembiayaan juga, kemudian perubahan penjualan, peramalan forecasting dengan regresi. Nah ini ada aplikasi lagi ya, ada namanya Minitab ya. Nanti saya share juga aplikasinya. Ini cepat ya, dalam waktu 3 atau 5 menit ya. Cepat dilakukan ya, kalau kita manual lama ya. Ini kalau pakai regresi kan lama nih. Kita hitung-hitung. Nanti kita coba secara manual, coba juga pakai Minitab ya. Kalau secara manual itu regresi cukup lama, mungkin bisa butuh 2 sampai 3 jam ya. Tapi kalau dengan Minitab ya mungkin dalam waktu 3-5 menit, nggak usah 5 menit, ya paling 2 menit juga selesai. Ya, ini tentang forecasting. Nanti terakhir, nah ini ada perencanaan keuangan direncanakan. Ya, ada budgeting plan, ada pulang pokok ya atau PP, leverage operational, dongkrak, return of. Nah ini yang ROI itu yang contoh tadi tuh yang ROI itu. Kalau tadi lihat yang presentasi yang ini. Nah ini Anda bisa lihat yang tadi saya mundurin dulu, majukan dulu. Nah ini SROI itu. Nah ini SROI, ini kajian saya di Antam. Ya, Antam, di Antam ini ya. Nah ini namanya perencanaan keuangan. Jadi itu direncanakan kira-kira perusahaan menerima keuntungan berapa. Beda ya antara ROI dengan SROI. Kalau ROI itu return of investment dalam bentuk uang, kalau SROI sosial, dampak lingkungan nih. Jadi yang dirasakan, kalau SROI ini yang dirasakan oleh masyarakat nih. SROI ini masyarakat. Contoh misalkan ya, misalkan ada Antam ya, Antam itu kan perusahaan tambang ya, perusahaan tambang ini kan secara tidak langsung sebenarnya kan namanya tambang itu kan merusak lingkungan ya, merusak lingkungan. Nah, merusak lingkungan, kemudian tentunya akan merugikan masyarakat sekitar. Tapi PT tersebut atau tambang tersebut, nah itu kan memberikan dana swadaya kepada masyarakat ya untuk meningkatkan kondisi perekonomian sekitar ya atau yang dikenal dengan CSR ya. Mungkin Anda sudah pernah dengar tentang CSR. CSR itu misalnya 100 miliar dibagi masyarakat atau untuk membangun infrastruktur jalan dan lain-lain. Nah itu dampaknya bagaimana? Nah ini ada escrow. Nah itu juga kajian kita sebagai ahli keuangan ya. Ahli keuangan. Anda bisa lihat juga nih ya. Sini contohnya misalkan dampak dan nilai dampak ini. Ada kegiatan misalkan bantuan jalan. Dampaknya apa sih? Oh masyarakat memiliki kemudahan akses. Perhitungan kejadian dampaknya apa? Jalan lingkungan diperbaiki kira-kira sepanjang 1,5 km. Masyarakat secara sukarela mengikuti iuran ke RKSRT untuk melakukan kegiatan lingkungan termasuk pemeliharaan jalan sebesar. Nah ini value impact, dampak impactnya ini ya ini perkiraan saja ya. Maksudnya ada yang dampak langsung juga langsung. Ya, Anda pun juga paham kali ya. Paham maksudnya misalnya kalau ada jalan ada dampak langsung dan tidak langsung. Langsungnya apa? Anda dapat melintasi dengan cepat melalui jalan tersebut. Tidak langsungnya apa? Otomatis kalau Anda punya usaha itu kan tidak telat ya. Kemudian juga akan meningkatkan kinerja perusahaan, ada tempat bekerja seperti itu tidak langsungnya ya. Atau kegiatan perekonomian di sekitar juga akan berkembang. Nah ini nanti kan diakumulasikan ya seperti ini ya, diakumulasikan. Nah ini ya ada adjust value of impact dan dampak keseluruhan. Ya sampai sini ada pertanyaan nggak tentang esrol ya atau tentang materi yang akan kita bahas ya. Nah ini kita lihat ini materi keempat. Gimana? Silakan Novi, Nadia. Belum ada, Pak. Tapi paham ini ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Belum Mudah-mudahan paham, Pak. nggak tidur lagi nih Nadia nih. Novi ya.
Enggak, Pak. Ya, ini digelapkan videonya. Oke ya, jadi ada perencanaan anggaran, alas pokok ya. Ini selama ke depan ya akan kita pelajari gimana. Ini contoh kita kalau misalkan ini ternyata masih bisa berlangsung ya. Oke, ya, nggak tidur, Novi nggak tidur yang bangun ya.